Sudah capek-capek bikin partai, malah ditolak Anies yang non-parpol jadi cawapres. Anak cengeng nangis terus ngadu ke Pepo gegara Bu Susi. Nah, yang terkait dengan Ibu Susi itu karena memang pertama Ibu Susi sama-sama satu era ya ketika di kabinet Pak Jokowi. Yang kedua, Ibu Susi juga kan memang tokoh ya, tokoh Jawa Barat, bahkan tokoh nasional yang ada di Pangandaran. Ya, saya menganggapnya sesuatu yang positif ya. Kenapa? Mereka sama-sama tokoh bangsa ya, punya pemikiran terkait untuk memajukan bangsa. Nah, poinnya di situ. Kalau soal nanti misalkan Bu Susi ingin ditarik-tarik atau dijadikan sebagai cawapres, ya mungkin saja. Karena Bu Susi memang punya kapasitas itu. Gua tidak punya modal politik. Dan gua juga terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat. Padahal banyak loh di dalam pembicaraan partai politik selalu ada nama Bu Susi tapi disebut. I think you know that. Saya pikir karena orang udah kehabisan pikir. Makanya jadi ingat si Susi ya. Si troublemaker itu. Pada saat semua too good, semua well organized, semuanya baik, jadi ingat yang tidak baik. Oh, si Susi di sana tuh. Bagus-bagus aja, Anies sama siapa aja boleh. Dan hubungan silaturahmi yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kan sangat baik. Tujuannya berkebangsaan. Karena masalah pilihan itu kan masyarakat yang menilai. Cocok dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi yang penting bagaimana silaturahmi itu dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan semua pihak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bulan-bulanan masyarakat pengguna sosial media. Warganet menilai nasib putra Susilo Bambang Yudhoyono itu semakin tidak jelas setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Nasdem setuju jika Susi Pujiastuti digait jadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satu orang yang mempertanyakan nasib AHY adalah pegiat sosial media Yusuf Muhammad. AHY yang sedari awal sudah ngotot jadi cawapres Anies, kata dia, jelas mulai diabaikan rekan sekoalisinya. Loh, PKS dan Nasdem setuju, terus gimana dengan Partai Demokrat? Gimana dengan Agus Yudhoyono? Kata Yusuf Muhammad. Pernyataan Yusuf Muhammad langsung diserbu netizen, mayoritas di antara mereka meledek AHY habis-habisan. Ada anak cengeng yang bakalan nangis dan ngadu ke Pepo. Akhirnya jadi deh pindah rumah biar gak malu, kata pengguna @bagusserangin77. Capek-capek bikin partai tapi ketua umumnya mau jadi cawapres aja ditolak sama capresnya yang bukan orang partai. Mending buka yayasan yatim piatu biar capek, tapi pas mati didoain anak yatim masuk surga, sindir pengguna akun lain. Kalau terjadi benar-benar koalisi dari partai-partai yang gak punya kader, jadi apa gunanya buat partai kalau gak punya kader yang bisa diandalkan jadi pemimpin? Terus apa keuntungannya Demokrat, apesnya AHY dan terutama SBY, tulis pengguna lainnya. Sebagaimana diketahui, bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Diketahui, Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Di sisi lain, kader Partai Demokrat Eko Jones mengaku setuju dengan pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pantas masuk tim perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, bukan sebagai cawapres Anies. Sebab menurut Eko Jones, pembahasan cawapres telah rampung, hanya tinggal menambah amunisi tim koalisi perubahan menjelang pemilihan presiden mendatang. Setuju, Bu Susi bisa masuk tim perubahan tapi bukan cawapres. Pembahasan cawapres sudah selesai, tinggal tambah kekuatan tim untuk bisa berlayar menuju perubahan, tulis Eko Jones.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera berpendapat bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Suci Pujiastuti itu pantas untuk bergabung dalam tim perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Mardhani menilai Susi dapat membawa energi perubahan. Diketahui, baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan menyambangi Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Ada sejumlah momen kompak saat keduanya bertemu. Momen Anies bertemu Susi diunggah Anies di akun media sosialnya. Anies mulanya memberi tebakan akan menuju kemana naik kereta api. Sudah lihat tebak-tebakan di postingan saya tadi soal sedang naik kereta pergi kemana, tulis Anies. Ternyata Anies bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KPP periode 2014 sampai 2019 Suci Pujiastuti saat berkunjung ke Pangandaran. Ini jawabannya. Buat yang mau titip salam, taruh di komentar ya, tulis Anies dengan bersuah foto dengan Susi. Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi sekeluarga. Anies yang memakai setelan kemeja plus rompi biru langsung disambut oleh Susi yang saat itu mengenakan setelan bercorak bunga yang penuh warna. Dalam kesempatan itu, Anies juga sempat disopiri oleh Susi naik mobil pick-up. Momen itu terekam dalam video yang dibagikan Anies lewat akun Instastory-nya. Anies dan Susi kemudian pergi ke arah pelabuhan mengunjungi tempat pelelangan ikan. Keduanya juga berinteraksi dengan para nelayan di pesisir pantai Pangandaran. Kita mau jalan ke pelabuhan kurang lebih 3 km dari sini. Di sana ada tempat pelelangan ikan untuk menjual ikan yang fresh yang diambil nelayan saat itu juga, jelas Susi ke Anies. Setibanya di tempat pelelangan ikan, keduanya langsung berinteraksi dan disambut hangat oleh nelayan setempat. Dalam unggahan IG Story, Anies juga memperlihatkan saat Susi menguji kemampuan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengendarai mobil manual. Anies sempat berseleroh malu jika tak bisa mengendarai mobil manual. Susi buka suara terkait pertemuannya dengan Anies Baswedan. Dia mengaku berbicara banyak hal, termasuk politik. Macam-macam pembicaraan, salah satunya tentang kegiatan saya bikin minyak kemiri, kata Susi dimintai konfirmasi. Susi juga menyebut ada pembahasan politik dalam pertemuan itu, namun dia mengatakan hanya sebagai pendengar. Bicara macam yang tentang politik, saya cuma pendengar saja. Terlalu banyak pembahasan, jadi lupa, katanya. Nah, pada saat kemarin usai bertemu dengan Mas Anies ya sebagai, kalau bahasa Mas Anies kan sahabat lama ya, mungkin Bu Susi ingin cerita juga tuh ke saya tentang hasil pertemuannya gitu. Nah, dia belum sempat ngomong tuh Mbak Kania, saya langsung nyerocos tuh. Wah mantep ini, jadi nih itu kan cawapres Bu, saya tanya gitu. Ya, dia Bu Susi tuh menjawab diplomatis gitu ya. Dia bilang jangan mimpi lah di siang bolong. Saya ini bukan cawapres, saya ini presiden Republik Ikan katanya. Nah soal nanti misalnya setelah ini kan baru pertemu pertama ya Pak Anies dengan Ibu Susi. Dan tentu nanti mereka misalnya bisa melakukan pertemuan yang kedua dan pertemuan berikutnya. Nanti kira-kira apa pertimbangan Pak Anies untuk menempatkan Ibu Susi ya? Apakah tadi seperti Kang Ujang disampaikan tim sukses atau cawapres? Tapi sekali lagi sepenuhnya itu kita serahkan ke Pak Anies. Jadi Nasdem udah menyerahkan sepenuhnya. Soal cocok atau tidak, ya tergantung. Tadi apakah ada partai yang mendorongnya. Yang kedua, apakah elektabilitasnya bisa ditingkatkan ke depan. Tapi yang jelas seluruh partai koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam nota kesepahamannya sudah menyerahkan terkait dengan soal calon wakil presiden itu ke Pak Anies. Itu adalah kesepahaman di koalisi. Nah soal nanti Mas Anies mau memilih apakah cawapres yang laki-laki atau perempuan, itu sekali lagi itu sudah kita berikan mandat itu ke Pak Anies.